Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dengan NIM 3720016 dengan mata kuliah Praktek Ibadah Qiraah. Baiklah, saya akan mempraktekkan hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah dan qalqalah. Pertama, saya akan memberikan pembahasan terlebih dahulu. Hukum bacaan mim mati terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Hukum izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Yang kedua, hukum idgham mimmi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, hukum izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Baiklah, sekarang saya akan membacakan contoh bacaan mim mati atau mim berharakat sukun pada surat Al-Mursalat dari ayat 16. Saya mulai dari ayat 16 dan ke bawah. Saya akan membacakan ayatnya, nanti saya akan membacakan bacaan harakat apa. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin. Pertama, ayat ke-16 ini pada alam nuhlikil terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf nun. Yang kedua, ayat ke-20-nya, alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Di ayat ke-20-nya pada nakhluqukum atau alam nakhluqukum terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf nun. Dan yang ketiga, ayat ke-20 juga, alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Ayat ke-20 pada yang kedua ininya pada nakhluqukum mim ma'in terdapat hukum tajwid idgham mimmi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf mim. Yang keempatnya, ayat ke-25, alam naj'alil arda kifatan. Ayat ke-25 ini pada alam naj'alil terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf nun. Yang kelima, ayat ke-26, ahya'aw wa amwatan. Ayat ke-26 ini terdapat yaitunya di wa amwatan
terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau nun berharakat sukun bertemu dengan huruf waw. Dan yang keenamnya ayat ke-27 syaimih khotiu ma askawinakum ma'an furata. Ayat ke-27 pada wa askoinakum ma'an, terdapat hukum tajwid idgham mimi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketujuh ayat ke-29-nya. Intaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun. Di ayat ke-29 pada ma kuntum bihi terdapat hukum tajwid ikfa syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf ba. Dan selanjutnya kita pindah ke qalqalah. Baiklah, saya akan membahas pengertian qalqalah dulu. Menurut bahasa, qalqalah artinya bergerak, sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi rangkap. Adapun huruf qalqalah terdiri atas 5 huruf, yaitunya qotoba jimdal. Agar mudah dihafal, dirangkai menjadi baju di toko. Agar murah diingat saja. Dan selanjutnya macam-macam qalqalah. Qalqalah ada 2. Yang pertama qalqalah kubra, atau yaitunya qalqalah besar, yaitu huruf qalqalah yang berbaris hidup dimatikan karena wakaf. Intinya qalqalah yang paling utama cara membacanya dikeraskan qalqalahnya. Yang kedua qalqalah sugra atau qalqalah kecil, yaitu huruf qalqalah yang berbaris mati tetapi tidak wakaf padanya. Cara membacanya kurang dikeraskan qalqalahnya. Dan selanjutnya saya akan membahas hukum tajwidnya dalam ayat Al-Quran. Selanjutnya saya akan membahas qalqalah tersebut, dan sekarang saya akan membacakan ayatnya, nanti tajwidnya apa. A'udzu billahi saya akan mengambil surat Al-Buruj ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min warahi. Wallahu min warahim muhit. Dan di contoh bacaan qalqalah kubra di ayat
Surat Al-Buruj ayat 20 pada kalimat muhit, yaitunya qalqalah kubro huruf to dalam surat Al-Buruj ayat ke-20. Dan selanjutnya surat Al-Fajr. Saya akan membacakan ayatnya. Dari surat Al-Fajr ayat 7, ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irramazatil immat. Hukum bacaan qalqalah kubra surat Al-Fajr ayat 7, huruf bacaannya yaitu dal dalam surat Al-Fajr ayat ke-7. Dan selanjutnya ayat Al-Falaq. Contoh bacanya yaitu dari ayat kedua, mim syari ma kholat. Hukum bacaan qalqalah kubra huruf qaf terdapat dalam bacaan makholat pada surat Al-Falaq ayat 2 yang berbunyinya yaitunya mim syari ma kholat. Selanjutnya saya akan membahas yaitunya qalqalah sugra atau qalqalah kecil. Dan sekarang saya akan membacakan contoh bacaan qalqalah sugranya, yaitunya ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 142 dan 144. Baiklah, sekarang saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha kul ilaihil masyriku wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Di ayat di contoh qalqalah sugra huruf ba pada surat Al-Baqarah ayat 142 dalam kalimat angkiblatihimul terdapat huruf ba, itu qalqalah sugra. Dan selanjutnya ayat 144 yang terakhir. Saya akan membacakan ayatnya dulu. Qad nara taqalluba wajhika fis samai
falanuwaliyannaka kiblatan tardaha fawalil wajhaka syatra syatral masjidil harami wa haitsuma kuntum wajuhukum syatra wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa malahu bighafilin amma ya'malun. Contoh qalqalah sugra huruf jim dalam surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kalimat wajhika. Di sini terdapat dua kalimatnya, wajhika dan wajhika, di dalam ayat 144 Al-Baqarah. Hukum bacaan lam jalalah adalah hukum bacaan lam yang terdapat pada lafal Allah. Terdapat dua hukum lam jalalah, yaitu lam tahkim dan lam tarkib. Lam tahkim merupakan lam yang terdapat pada alam jalalah yang dibaca secara tebal, dan lam tarkib merupakan lam yang terdapat pada alam jalalah yang dibaca secara tipis. Baiklah, sekarang saya akan membacakan contoh lam jalalah yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat ke-20. Saya mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yaktafu absarahum kullama ada'a lahum masyawfihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absorihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh lam jalalah surat Al-Baqarah ayat ke-20 pada sya'allahu terdapat huruf lam jalalah tahkim karena sebelum lam jalalah terdapat huruf hamzah berharakat fathah, dan seterusnya. Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzi amanu faya'lamuna annallahul haqqu mir rabbihim
Wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina kafaru fayakuluna ma'iza aradallahu bihaza masala yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro wa ma yudillu bihi illa fasikin. Surah Al-Baqarah ayat ke-26 pada aradallahu terdapat hukum lam jalalah tahkim karena sebelum lam jalalah terdapat huruf dal berharakat fathah. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 27. Allazina yanquduna ahdallahi mim ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Surah Al-Baqarah ayat ke-27 pada ahdallahi terdapat hukum lam jalalah tahkim karena sebelum lam jalalah terdapat huruf dal berharakat fathah. Itu yang pertama, dan yang keduanya ayat ke-27 juga terdapat ma'amarallahu terdapat hukum lam jalalah tahkim karena sebelum lam jalalah terdapat huruf ro berharakat fathah. Dan selanjutnya contoh lam jalalah yang dibaca tarkik. Contoh lam jalalah yang dibaca tarkik sama juga dengan tarkim dalam surah Al-Baqarah. Ayat ke-23. Pertama ayat ke-20. Kita baca yakadul baraku yahtafu absorohum kullama ada'a lahum masya'u fihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absorihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh lam jalalah yang dibaca tarkik surah Al-Baqarah ayat ke-20-nya pada Allahu terdapat hukum lam jalalah tarkik karena sebelum lam jalalah terdapat huruf berharakat kasrah. Dan yang kedua
surah Al-Baqarah ayat ke-23-nya. Ayat ke-23-nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bi suratim mim mislihi wadda'u sayuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Dan pada surah Al-Baqarah ayat ke-23 terdapat min dunillahi terdapat hukum lam jalalah tarki, karena sebelum lam jalalah terdapat huruf nun berharakat kasrah. Yang ketiganya surah Al-Baqarah ayat ke-28. Ayat 28-nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum wa amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah ayat 28. Pada billahi terdapat hukum lam jalalah tarkih, karena sebelum lam jalalah terdapat huruf ba berharakat kasrah. Dan selanjutnya surah Al-Baqarah ayat ke-60. Ayat ke-60-nya, wa izis tasqa Musa liqaumihi fakulnat rib bi asakal hajar fanfajarat min husnata asrota aina qad alima kullu unnafsim mashrabahum kullu wasrabu mir rizqillahi wala tasau fil ardi mufsidin. Dan surah Al-Baqarah ayat ke-60 pada mir rizqillahi terdapat hukum lam jalalah tarkih, karena sebelum lam jalalah terdapat huruf qaf berharakat kasrah. Dan selanjutnya surah Al-Baqarah ayat ke-61, wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yuhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqiliha wa kisaiha fayumiha
wa wa adasiha wa basaliha qala atastabidulunal lazi huwa adna billazi huwa khairun ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zilatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallahi zalika bi'ananahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqqi zalika bima as'au wa kanu ya'tadun. Dan surat Al-Baqarah ayat ke-61 pada biayatillahi terdapat hukum lam jalalah tarki karena sebelum lam jalalah terdapat huruf ta berharakat kasrah. Sekian dari video saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf.